Pandemi COVID-19 sempat mengguncang berbagai sektor kehidupan. Kini pandemi mulai melandai dan masyarakat bersiap transisi menuju era endemi. Perekonomian pun kembali bangkit seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Namun saya, Anda, dan kita semua tidak boleh lengah dengan berbagai risiko yang menyelimuti. Invest Time hari ini hadir dengan tema "Ada Aja Langkah Bijak untuk Generasi Mapan". Lalu apa ya yang harus dipersiapkan untuk menjadi generasi yang mapan? Saya akan membahasnya langsung bersama Andri Hasian, Chief Compliance Officer Sun Life Indonesia. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Zaza, Baik ya Pak ya? kabar baik, Kabar sehat baik. selalu. Pak, kalau kita lihat nih Pak, tampaknya ini kan pelaku bisnis di tanah air sudah mulai optimistis nih dengan prospek pertumbuhan ekonomi dan bisnis di masa yang akan datang, terutama pasca pandemi COVID-19 ini. Tapi sebetulnya risiko keuangan ini kan bisa kapan saja muncul ya Pak, seperti saat awal kemunculan COVID-19. Nah, risiko seperti apa aja sih yang bisa kita pelajari dari pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam 2 tahun terakhir? Ya kurang lebih udah mungkin hampir 3 tahun ya kita mengalami pandemi ini dan mungkin saya pengen melihatnya lebih optimis. Saya nggak pengen lihat yang negatif. Yang tadinya selama ini kita kurang sadar, kurang belajar makna pentingnya ada perlindungan kesehatan kita, perlindungan diri kita yang selama pandemi ini mungkin ada orang tua kita, teman-teman kita, saudara dekat kita, ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, dari sini kita sangat harus belajar. Kita berusaha jadi orang yang bijaksana dengan kejadian yang sebelum ini jangan terulang lagi. Di mana dibutuhkanlah kita perlindungan kesehatan, perlindungan diri kita. Itu yang kita pelajari di saat pandemi ini. Lalu juga dengan masa pandemi ini kita melihat kontribusi dari perusahaan asuransi jiwa. Kita lihat di mana pembayaran asuransi klaim itu meningkat di semua asuransi. Dan pada khususnya ada peningkatan di Sun Life. Dan kami Sun Life hadir di Indonesia memberikan kepastian bagi nasabah kita di mana kita dapat membayarkan klaimnya dengan ke nasabah kita, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa kepastian untuk nasabah-nasabah Sun Life di seluruh Indonesia. Demikian kurang lebih. Oke, artinya memang ternyata persiapan terkait dengan kesehatan ini penting banget ya Pak Andri ya, karena ternyata ada aja nih resiko yang ternyata kita tidak bisa hindari, misalkan COVID-19 dan kemudian ini juga artinya masih bisa nih muncul resiko-resiko lainnya. Nah Pak, resiko keuangan ini kan bisa dikatakan tidak bisa dihindari ya Pak, bahkan tidak bisa dihilangkan nih. Tetapi sebetulnya kita bisa meminimalkannya ya Pak dengan beberapa cara untuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi. Nah, belajar dari pandemi nih Pak, perlindungan seperti apa sih yang perlu dilakukan? Oke, mungkin saya bisa bertanya ke Zaza ya. Dalam Zaza sekarang udah bekerja, apa sih yang rasa dikhawatirkan gitu pada saat sekarang ini gitu? Mungkin nih yang kita khawatirkan mengenai kesehatan kita, Iya, keselamatan diri kita, dan mungkin nanti ke depannya ada bagaimana nih pada saat kita pensiun. Itu yang harus kita antisipasi. Nah, perlindungan kesehatan, asuransi kesehatan pentingnya bagaimana? Pertama, kita berharap kita sehat selalu. Tapi jika kita terkena penyakit, itu bisa jadi ada aja kejutan dalam hidup kita nggak pernah tahu, di mana kita tiba-tiba terdeteksi sakit kritis, cancer, atau mesti bypass jantung, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, di sana dibutuhkan adanya asuransi. Asuransi bisa berperan sebagai income replacement, sebagai tulang punggung kepala keluarga, betul. di mana harus memberikan nafkah kepada anak istri, keluarganya, dibutuhkan ada suatu kepastian income replacement. Jadi pada saat kepala rumah tangga mengalami sakit, biaya pengobatan yang besar bisa digantikan dengan asuransi. Dan jika sampai meninggal, ada uang pesangon yang keluar untuk menyantuni anak istri hingga pendidikannya selesai. Itu salah satu asuransi. Dan
Kalau kepala keluarga itu selalu sehat dan bisa dijadikan sebagai legacy, sebagai warisan untuk anaknya, di mana bisa menjaga stabilitas finansial buat anaknya. Oke. Jadi asuransi itu sangat one stop solution ya untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, kesehatan kita dan untuk masa depan kita dalam bentuk asuransi dalam warisan. Apalagi kalau kita lihat gara-gara misalkan ada yang sakit, ini bisa membuat keuangan seseorang ataupun keuangan suatu keluarga ini jadi tidak stabil ya Pak, karena belum ada persiapan-persiapan yang dipikirkan sebelumnya. Nah kalau juga kita lihat nih Pak Andri, banyak orang nih yang terlalu memforsir dirinya ketika di usia produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan juga ya Pak, kalau ketika memasuki usia tua ataupun ketika masih muda nih rentan ternyata terkena penyakit. Nah sebetulnya seperti apa sih pemahaman pentingnya perlindungan kesehatan, khususnya bagi orang-orang di usia produktif nih di Indonesia Pak? Seperti kita ketahui ya, Indonesia ini sejak tahun 2020 hingga 2030 merupakan masa-masa adanya bonus demografi, di mana usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia-usia masih muda dan orang-orang yang lanjut usia. Dan ini merupakan kesempatan untuk negara ini, bangsa Indonesia, dapat melompat lebih jauh. Kita menjadi negara yang lebih baik. Data menunjukkan ada 70% usia produktif di negara kita. Dan namun demikian, kita harus waspada. Karena dengan gaya hidup sekarang, stres, dengan ada orang juga merokok, anak-anak muda sekarang, dan juga dengan era digital ini, olahraganya hanya jarinya. Kita nggak olahraga seperti dulu, kita main voli, main kasti, zaman-zaman saya, itu nggak ada. Makanya kita di masa-masa produktif ini banyak nih sekarang anak-anak remaja, teenagers, mengalami sakit metabolik, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, bahkan ada stroke. Nah, itu menjadi alarm buat usia-usia muda, usia-usia produktif, di mana adanya resiko penyakit ini harus sadar nih anak-anak muda ini. Kita pengen anak-anak muda kita itu sehat, ingin untuk yang berkualitas dan produktivitas. Ini menjadi salah satu kunci yang harus disadari, karena sehat ya, itu merupakan syarat untuk menggapai impian-impian anak muda ini. Tanpa sehat kita nggak bisa menggapai, kita nggak bisa bekerja. Makanya sangat penting kita untuk kesadaran produktivitas dengan perlindungan kesehatan. Perlindungan ini penting sekali. Dan yang berikutnya, persiapan asuransi sedini mungkin. Sedini apa? Sejak anak-anak muda ini telah berpenghasilan, dia wajib untuk memiliki asuransi. Kan tadi seperti kita bilang, dengan gaya hidup zaman sekarang yang sangat tidak mendukung untuk kesehatan, makanya sejak mempunyai penghasilan wajib memiliki asuransi sedini mungkin. Demikian. Nah, bagaimana nih Pak tips and trik untuk memilih produk perlindungan jiwa yang baik, misalkan dengan memiliki fleksibilitas perencanaan warisan? Oke. Pertama, kalau kita beli asuransi, kita jangan beli asuransi atau beli yang lain deh. Pasti kita kan membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan sesuai dengan kebutuhan kita, dengan tujuan kita apa, dan jangka panjang itu tadi sebut warisan. Nah, dengan demikian kita membeli sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita income-nya ya 5 juta, 10 juta, 100 juta, beda. Sesuai dengan kemampuan kita aja. Karena kenapa? Kita butuh berkesinambungan membayar premi. Jadi kita belilah premi sesuai dengan kemampuan finansial kita. Kita akan makin tambah tahun, pastinya income kita akan bertambah. Kita bisa untuk menambah asuransi lagi jika kita mulai penghasilan meningkat. Jadinya itu yang harus kita lakukan sejak sedini mungkin. Dan warisan juga seperti itu, apalagi warisan itu jangka panjang. Kita bicara mungkin lebih dari 20 tahun.
Jadinya sedini mungkin kita lagi sehat, lagi produktif, kita memiliki asuransi untuk kepentingan jangka panjang. Oke, yang menjadi pertanyaan nih Pak Andri, mengapa sih fleksibilitas perencanaan warisan ini betul-betul dibutuhkan nih Pak? Oke, karena seperti yang ada aja dalam hidup manusia ini, jadinya kita harus memperhitungkan dengan kemampuan kita pada saat membayar premi asuransi. Tapi juga kita harus bisa memilih, jika di tengah jalan ada sesuatu apa, ada fleksibilitas. Misalnya kita tidak bisa membayar premi, kita bisa ada cuti premi, atau kita menurunkan pembayaran premi kita, itu yang dibutuhkan fleksibilitas dari pemegang polis itu. Itu yang sangat dipentingkan pada saat kita memilih asuransi. Dan juga penting juga pada saat kita telah membeli asuransi, kita pastikan kita membaca, memahami kontrak yang kita beli ini seperti apa, produknya seperti apa, kita pelajari. Jadi sehingga jika terjadi ada ketidaksesuaian, kita bisa bertanya kepada Nah, banyak tuh Pak, seringkali ditemukan ketika misalkan ingin memiliki asuransi, tapi main dibeli aja, tapi tanpa membaca kontraknya. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak Andri harusnya? Nah, ini ya perlunya dua sisi. Mesti ada kerjasama dari perusahaan asuransi dan calon pembeli asuransi, di mana ada edukasi, ada pelatihan bagi tenaga pemasar asuransi sehingga dilengkapi dengan product knowledge untuk menghindari mis-selling, menjualnya benar, tetapi juga ada kewajiban dari si calon nasabah ini, dia baca, dia isi, dia tanda tangan sendiri gitu loh. Dia pelajari semuanya. Jadinya kita bisa pastikan apa yang disampaikan oleh tenaga pemasar, itu kita bisa bandingkan dengan kontrak kita, dengan ilustrasi, dengan materi-materi yang kita pelajari. Dan itu kalau tidak sesuai kita menyampaikan ke perusahaan asuransi gitu. Jadi harus ada dua pihak saling kerjasama. Oke, kalau di Sun Life sendiri, ini apa sih Pak produk yang ditawarkan terkait dengan si bijak warisan ini Pak? Oke, si bijak warisan ini juga seperti tadi sebut di awal, menjadi one stop solution untuk jaminan kesehatan kita, jiwa kita. Karena kenapa? Produk ini perlindungan panjang, bisa 100 tahun. Dan dibandingkan dengan biaya-biaya asuransinya, kita sangat kompetitif. Kita paling efisien Sun Life dibandingkan dengan yang lain. Dan juga masa pembayarannya sangat fleksibel. Itu makanya kan jangka panjang kita harus memikirkan ada kepastian pada saat kita membeli asuransi itu dengan kemampuan kita dan kita meyakini dengan perusahaan yang menawarkan asuransi itu. Oke, jadi memang ini adalah fleksibilitas yang ditawarkan ya Pak oleh si bijak warisan. Harus. Nah, berapa persen sih Pak idealnya nih premi yang dikeluarkan dari penghasilan bulanan nih untuk perlindungan kesehatan hingga mempersiapkan generasi mapan dengan warisan? Oke, kalau ini bicara kita mengenai penghasilan sangat relatif ya saya. Ya. Ada yang income-nya 5 juta, ada yang 10 juta, 50, 100, beda kemampuannya. Ya rata-rata nih dari studi itu sekitar 10-15%. Tapi itu semua tergantung dari kebutuhan kita. Apa yang kita pengen capai, itu yang kita perhitungkan. Seperti tadi yang saya sebut di awal, kita mesti yakin dengan kemampuan kita untuk memastikan bayar premi itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ada orang juga berbicara, saya nggak punya kemampuan beli asuransi, pasti bisa. Sesuai dengan kemampuan saja, tidak usah juga terlalu tinggi. Kalau ada kebutuhan, nanti tambah lagi, beli polis lagi. Nah Pak, mulai usia berapa sih sebaiknya ini para orang tua mempersiapkan generasi mapan dengan warisan? Oke. Orang tua harus mempersiapkan itu sejak bahkan orang tuanya itu belum menikah, belum punya anak, dia sudah harus mempersiapkan. Karena kalau kita berbicara asuransi, itu berbicara jangka panjang. Yang kita nggak tahu ada kejadian apa aja nih. Itu yang harus kita siapkan sedini mungkin pada saat kita udah punya penghasilan, kita udah punya pasangan calon hidup kita, itu kita memiliki asuransi
seberapa besar asuransinya sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang harus dipersiapkan pada saat kita memiliki asuransi. Nah, kalau penonton mau tahu nih informasi selengkapnya ini bisa diakses kemana sih Pak Andri? Oke, yang pasti kita juga memiliki tenaga-tenaga pasar yang bisa diajak berkonsultasi, menanyakan, tapi bisa juga anak-anak muda, masyarakat semuanya bisa mengunjungi website Sun Life Indonesia. Di situ bisa kita melihat produk-produk apa saja yang ditawarkan, manfaat-manfaat asuransi apa aja. Jadi kita bisa melihat kebutuhan kita seperti apa, di website itu akan tersedia semuanya. Apa yang kita butuhkan, masa bayar seperti apa, jangka panjangnya berapa lama, itu bisa didapatkan dari semua informasi di website Sun Life. Oke, itu dia tadi bagi penonton yang penasaran ya, langsung aja kulik-kulik seperti apa produk-produk dari Sun Life di website-nya juga ada ya Pak ya? Iya. Ya, ternyata kalau kita menghadapi ada aja kejutan hidup, ini harus yang pasti mempersiapkan perlindungan kesehatan sedini mungkin dan sesegera mungkin ya Pak Andri tentunya ya. Betul. Terima kasih atas waktunya Pak Andri Hasyan, Chief Compliance Officer Sun Life Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Andri.